Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai dari Timnas Indonesia. Kemarin publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan berita tiba-tiba Sandy Walsh terdaftar dalam susunan pemain klub Thailand Buriram United. Padahal kala itu pihak Buriram maupun pihak Yokohama belum menginformasikan ya jika Sandy Walsh ini pindah dari Yokohama ke Buriram. Tapi akhirnya pihak Buriram pun memposting di Instagramnya jika Sandy Walsh resmi gabung ke Buriram United. Ya meskipun di Transfermarkt ini nggak tertulis nih statusnya Sandy Walsh ini tuh apa nih, dilepas atau dipinjamkan oleh Yokohama. Sebab kontrak Sandy Walsh di Yokohama itu masih tersisa 1 tahun lagi. Di Buriram sendiri, Sandy Walsh akan bertemu dengan rekan satu tim di Timnas Indonesia, Sen Patinama. Sandy Walsh sendiri menggantikan posisi Kapten Timnas Malaysia Dion Kuls yang resmi bergabung ke klub J-League Jepang Cerezo Osaka. Sementara Sen Patinama menggantikan posisi Kapten Filipina Jefferson Tabinas yang pindah ke Chonburi FC. Nah, dengan gabungnya Sandy Walsh ke Buriram United, ini membuktikan Liga Jepang memang gak cocok atau memang tak bersahabat ya dengan pemain-pemain Indonesia, baik itu murni lokal maupun diaspora ataupun naturalisasi. Nah, masih bicara soal Timnas Indonesia, kemarin-kemarin tuh masih ada yang lagi ketar-ketir dan malah bikin klarifikasi. Ya, ini salah seorang anggota Esko PSSI, ya kalian tahu lah ya, El Podcast. Gara-garanya ya cuma itu, gara-garanya Sintayong ini saat diwawancari oleh media, dia bilang itu di PSSI ada Esko yang sering berbohong katanya. 그랬는데 왜 그걸 자꾸 걸고 넘어지는지 없는 말을 가지고 자꾸 끄집어내서 뭐 했다. 특히 그 친구가 그 엑스코 멤버 말씀하신 거죠? 뭐 이상한 거짓말을 하는데 그런 거는 Ini ada tiba-tiba ya, ada jurnalis yang nulis dengan tulisan seperti ini dengan nama siapa? Nama Arya Sinulinga. Ya udah, akhirnya si Arya Sinulinga pun ngamuk-ngamuk dan memposting sebuah sebuah klarifikasi kali ya. Padahal kan dalam podcast tersebut, dalam wawancara tersebut, Sintayong kan gak nyebutin nama, cuma bilang anggota Esko. Kok dia yang ketar-ketir ya? Ya kalau buat kami sih wajar ya, kalau netizen kita itu mikirnya orang yang dimaksud Sintayong dengan nama Esko itu Arya Sinulinga. Mungkin ya kita sama-sama tahu lah. Sejak awal Erick Thohir jadi ketum PSSI, nah dia ini yang memang agak kurang suka sama Sintayong, bahkan selalu membanding-bandingkan dengan pelatih yang lain. Ketika Sintayong keluar pun, dia ini selalu membanding-bandingkan antara Patrick Kluivert dengan Sintayong. Betul dong, cuma dia yang begitu kan. Jadi ya buat kami jangan menyalahkan netizen, jangan juga menuduh netizen kalau memang ada yang bilang, ada yang menuduh kalau yang dimaksud Sintayong itu dia. Karena ya dalam dunia ini kan ada yang istilahnya kita sama-sama tahu lah, ada sebab pasti ada akibat. Lagi di Kosin nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu Emang untuk. kemarin ada keraguan, Bang? Aduh, kamu, saya minum dulu dah. Aduh. Minum dulu, Bang, minum. By the way, Sintayong resmi akan balik ke Indonesia, tapi bukan untuk melatih timnas loh ya, apalagi melatih klub di Indonesia. Sintayong balik ke Indonesia ini untuk mendampingi timnas U23 Korea Selatan sebagai manajer timnas U23 Korea Selatan. Yang kebetulan timnas U23 Korea Selatan akan bertemu dengan timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini menarik buat kami sebab dulu saat Sintayong melatih timnas Indonesia, Sintayong pernah mengalahkan timnas U23 Korea Selatan di Piala Asia U23. Apakah ini akan jadi ajang pembuktian kalau ternyata di kualifikasi Piala Asia ini
Sintayong atau Timnas Korea Selatan mampu mengalahkan Timnas U23 Indonesia, ini mungkin akan sebuah apa ya? Sebuah jadi sindiran nih buat PSSI kali ya. Sindiran yang secara halus kali ya. Bahwa bukan masalah taktik Sintayong yang salah, tapi memang ada propaganda tersendiri. Atau dengan kata lain, kasarnya gini deh, akan ada sindiran kepada PSSI bilang begini, malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari PSM Makassar. PSM Makassar meresmikan 2 pemain asing baru. Yang pertama adalah Jax Medina. Ini tuh striker asal Kongo, 27 tahun, 187 cm. Yang musim lalu main di Liga Bahrain bersama klub AS Rifa. Yang kedua Abu Razak Kamara yang memang udah lama nih dirumorkan akan ke PSM Makassar. Ini striker juga nih asal Liberia, 28 tahun, 182 cm yang musim lalu main di Liga Oman bersama klub Al Sadd ya. Dengan gabungnya 2 pemain ini, PSM total sudah mempunyai 9 pemain asing. Pertanyaannya, apakah bisa ditampilkan dan apakah sudah dicabut sanksi FIFA-nya? Pertanggal 9 Agustus 2025, sanksi PSM Makassar resmi dicabut oleh FIFA. Dan ini pun terlihat ya ketika PSM Makassar lakoni pekan kedua melawan Bayangkara FC. Sejumlah pemain baru pun sudah diturunkan oleh PSM Makassar. Dari Dewa United, oke, untuk yang satu ini kami nggak mau berspekulasi dulu ya, sebab ini tuh baru pekan kedua, jadi ya segala sesuatu masih bisa terjadi karena ini baru awal musim. Jadi gini, kemarin-kemarin kan banyak banget nih para pengamat, bahkan para analis yang bilang Dewa United ini calon terkuat akan jadi juara musim ini, dan kami pun berpikir ya bisa aja Dewa United jadi juara musim ini, sebab melihat keganasan Dewa United musim lalu ya, siapa sih yang nggak berpikir kalau Dewa United bakal berkuasa di Liga 1 atau Liga Utama musim ini. Nah, permasalahannya adalah kami tuh pernah bikin sebuah video, sebuah prediksi atau analisa di video yang ini, yakni soal kutukan runner-up Persib. Di mana ya sepanjang sejarah Liga Indonesia, setiap tim yang pernah jadi runner-up-nya Persib ketika juara, maka di tahun-tahun selanjutnya akan terseok-seok ya. Silakan saja ya, simak lagi video kami yang ini. Contoh terdekat mungkin Madura United lah ya, yang jadi runner-up Persib di musim 2023-2024 kemarin itu. Nah, musim kemarin Madura kan hampir aja tuh terdegradasi ya, meskipun banyak yang bilang itu mah cuma mitos. Tapi ya gimana ya, kami nggak mau dibilang si pahit lidah atau apapun ya, atau mungkin dibilang sok tahu. Sebab ya kami cuma menganalisa, kalaupun terjadi beneran ya mungkin kebetulan kali ya. Nah, Dewa United adalah runner-up Persib di musim kemarin. Dan banyak yang bilang akan menguasai Super League musim ini. Tapi, 2 laga yang sudah dijalani Dewa United di musim ini berakhir menyedihkan. Kalah 1-3 dari Malut United di pekan pertama, dan dibantai Semen Padang 2-0 di pekan kedua. Ada apa ya dengan Dewa United? Padahal dari segi skuad ini cukup mentereng loh. Ada beberapa pemain timnas di sana. Dari segi permainan pun kami pikir tim ini bagus, tapi kok seolah-olah apa ya, kurang beruntung. Nah, menurut kalian apa sih yang salah dengan Dewa United di 2 laga ini? Kalau kami yang jelasin, kalau kami yang bahas, takutnya kami malah dihujat lagi. Jadi ya silakan saja kalian yang menjawab. Apa alasannya? Apa menurut kalian kenapa nih Dewa United ini jadi begini di 2 laga awal Super League musim ini? Kalau kami pribadi nanti ya, kalau dirasa 5 laga yang sudah dijalani nggak ada perbaikan atau nggak ada perkembangan, baru kami akan jelaskan kenapa sih, ada apa sih dengan Dewa United. Kalau sekarang ya biarkan kalian aja dulu deh yang menjawab. Nah, masih berkaitan dengan laga Semen Padang lawan Dewa United. Ya, seperti biasa lah ya, kalau nggak tinggi omongannya bukan penasehatnya Semen Padang namanya. Kemarin ketika timnya kalah dari Persib, bilangnya, "Kak, saya puas kok sebab kami bisa mengurung permainan tim juara bertahan." Padahal ya kalah. Nah, kemarin ketika menang lawan Dewa United, Andre Rosiade ngomong apa ya? Ngomong gini kalau nggak salah, "Dengan wasit asing kami bisa menang tuh
Kami bukanlah tim odong-odong. Iya deh, bukan tim odong-odong. Kalian tim kelas atas. Tim kelas atas dengan ruang ganti pemain yang pakai kursi hajatan. Ups, maaf, nggak maksud nyindir. Ya, Pak Andre, tapi ya mau gimana ya? Omongan Bapak terlalu tinggi sih, nggak sesuai dengan realita, Pak. Ya, semoga aja ada perbaikan lah, Pak ya. Masa pakai kursi hajatan sih? Selanjutnya kita akan bahas pertandingan antara Malut lawan Bali United yang berkesudahan 3-3. Nah, di laga ini kita disuguhi nih pertandingan yang sangat seru, jual beli serangan ya. Cuma memang kami akan menyoroti ada beberapa hal di laga ini. Yang pertama, di laga ini tuh pertarungan dua pengguna nomor 7. Yang satu meskipun gak cetak gol tapi pergerakannya sangat luar biasa. Udah tua loh tapi tetap oke. Ya, ini Ciro Alves di kubu Malut United. Yang satu masih muda, lincah, gesit, dan juga tajam ya, yakni Tijmen Gopel ya. Ini pemain termahal nih dari Super League musim ini yang cetak 2 gol di laga ini. Ini pun bagus nih di laga ini. Ini pun mengerikan lah, sangat berbahaya nih buat siapapun lawan yang dihadapi oleh Bali United. Yang kedua yang kami soroti adalah DDS itu belum habis ternyata. 2 laga 3 gol ini membuktikan kalau yang namanya David Gol itu masih tetap kuat, masih tetap menjadi seorang predator. Yang ketiga yang kami soroti adalah ini rekor terburuk Bali United sepanjang sejak era Liga 1, yakni 2 laga nggak raih kemenangan. Ya meskipun nggak kalah juga, 2 laga 2 hasil imbang. Dari Persib Bandung, oke, ini ada yang minta kami bahas sebuah unggahan di salah satu akun fansnya Persib yang katanya ada rumor 2 pemain yang kabarnya grade A akan masuk ke Persib. Sebelum kami bahas buat kalian, kalau ngedengar berita-berita rumor, ya nggak usah terlalu percaya dulu, kan namanya juga rumor. Mendingan kita tunggu aja pengumuman resminya dari pihak klub ataupun klarifikasi resminya dari pihak klub atau pihak yang bersangkutan ya. Jadi setiap ada rumor-rumor itu nggak usah diseriusin, anggap aja sebuah hiburan, anggap aja ya ini sebuah apa ya, sebuah, nggak usah dibikin baper lah ya. Yang pertama yang ditulis di sini adalah Reno Piscopo. Dia adalah winger asal Australia, 27 tahun, 170 cm. Harganya 8,69 miliar. Dia ini mantan pemain timnas U23 Australia. Saat ini main di Melbourne Victory di Australia. Musim lalu sih tampil 25 kali, cuma cetak 2 gol dan 2 assist aja. Nah, di sini kan disebutkan si pemain ini adalah grade A. Apakah si Reno ini termasuk grade A? Ya meskipun saat juniornya ini di Italia ya, yakni di Inter Milan, tapi kan belum pernah nih dia ini masuk ke tim besar di Eropa. Jadi kalau kami pikir si Reno ini ya bukan grade A lah, grade B ya. Makanya kalau ditanya apakah si Reno ini akan bisa ke Persib, ya kami nggak tahu ya, soalnya kontraknya itu masih sampai 2026 di Melbourne Victory. Nah pertanyaannya apakah Persib akan mau nih nebus si Reno ini ke Melbourne Victory? Silakan, bisa apa enggak nih? Yang kedua ada nama Aaron Collins. Ini striker asal Wales, mantan pemain timnas U19 Wales ya. Usianya 28 tahun, 185 cm. Harganya cukup mahal, 17,38 miliar rupiah. Kalau kami lihat di CV-nya sih ya memang dia ini pernah main di beberapa klub di Liga Inggris seperti Wolverhampton, Bolton Wanderers juga. Tapi kalau dibilang grade A ya enggak juga. Kenapa demikian? Karena saat si Aaron Collins ini main di Wolverhampton dan juga Bolton Wanderers, itu Wolverhampton dan Bolton itu berada di Liga 2 dan Liga 3-nya Liga Inggris. Nah pertanyaannya, apakah bisa si Aaron ini ke Persib? Jawaban kami jelas nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang pertama, si Aaron Collins ini baru aja direkrut oleh klubnya saat ini, yakni MK Don di Inggris. Jadi akan sangat sulit dan mustahil buat dilepas. Yang kedua karena harganya 17,38 miliar, sebuah harga yang nggak masuk akal untuk klub Indonesia membeli pemain yang bukan seorang bintang dunia. Yang ketiga kenapa nggak bisa? Karena regulasi. Aaron ini saat ini main di MK Don. Ini tuh Liga 5-nya Inggris loh ya.
Sementara regulasi Liga 1 atau Super League itu cuma sampai Liga 3-nya Eropa. Nah, gimana? Udah paham sekarang? Jadi gini loh, siapapun itu ya, boleh-boleh aja yang namanya bikin sebuah rumor. Mau siapapun dirumorkan kemanapun, itu sah-sah saja, terserah kalian. Tapi ya, cik atuh, anu pinteran saeutik lamun ngawadul teh, lamun nyin rumor teh, ulah nu pikasirieun.